على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azdani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan bacaan terhadap kitab Shiyam yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam, yang diiringi dengan faedah-faedah yang dinukilkan dari kitab Fathus Salam bi Muhimmati Ahkam Shiyam karya Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Sekarang kita masuki hadis yang berikutnya. Hadis yang sudah kita bacakan di pagi hari tadi, itu hadis yang ke-6. Seputar orang yang puasa kemudian lupa dia di siang hari makan dan minum. Dalam kondisi dia puasa, di siang hari lupa dia, kemudian makan dan minum, apakah batal puasanya atau bagaimana puasanya? Pendapat yang sahih sebagaimana zahir dan juga lahiriah hadisnya, bahwasanya hendaknya dia ketika ingat langsung menahan dan menyempurnakan puasanya. Faham ya? Puasa tetap sah, tapi dengan catatan dia ketika ingat langsung menahan, bukan melanjutkan makan lagi. Paham ya? Tapi menahan. Nah, barakallahu fikum, menahan. Kita ulangi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi makan dia dan memberi minum dia. Jadi sebenarnya yang beri makan, yang beri minum itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika lupa tidak masalah. Tapi ketika dia ingat langsung menahan dan melanjutkan puasanya. Kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah. Dalam syarahnya beliau menyatakan, saqal musannifu al-haditsa li bayan anna an-nasiya ghairu ghairu muakhadatin atau ghairu muakhadin bi fi'lih. Bahwasanya hadis ini disebutkan oleh musannif untuk menjelaskan bahwasanya orang yang lupa maka dia tidak dihukum dengan sebab perbuatannya, karena lupa. Orang lupa itu kan bukan kesengajaan. Makanya dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dan juga menjelaskan serta menceritakan, nah barakallahu fikum, nah orang yang lupa diampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau mengadab kami, menghukum kami ketika kami lupa atau keliru. Orang lupa, keliru itu bukan kesengajaan, sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha ta'ala tajawaza an ummati 'anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah taala itu mengampuni untuk umatku kekeliruan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan. Paham ya? Dan sesuatu yang terpaksa diampuni, sesuatu karena lupa diampuni, karena keliru diampuni juga. Kita lihat di sini, qauluhu man nasiya an-nisyan huwa dhuhul. Nisyan itu dhuhul, artinya hilang akal. Orang ketika lupa kan hilang akal, hilang ingatan gitu loh ya. Nah barakallahu fikum, dhuhul, hilang ingatannya, hilang akalnya. Nah karena akal digunakan untuk mengingat dan memahami. Wa kharaja bihi al-amid, keluar dengan ucapan orang yang lupa ini orang yang sengaja. Berarti kalau sengaja batal puasanya. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kadang-kala ada nisyan yang maknanya bukan zuhul.
Maknanya at-tark, meninggalkan. Kapan itu? Yaitu nisyan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah lupa. Kalau antum jumpai dalam ayat Al-Qur'an, disebutkan bahwasanya Allah taala, na'am barakallahu fikum, na'am, dengan lafaz nisyan itu artinya bukan lupa, tapi meninggalkan. Al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Pada hari ini aku tinggalkan kalian sebagaimana kalian melupakan perjumpaan atau hari perjumpaan ini. Kalau hamba memang lupa, tapi kalau Allah taala bukan lupa. Allah taala enggak ada sifat lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Sehingga kalau antum jumpai dalam ayat Al-Qur'an kok dinisbahkan Allah taala mengatakan al-yauma nansakum. Itu artinya bukan pada hari ini aku lupakan kalian, bukan. Karena Allah taala tidak memiliki sifat lupa. Paham ya? Tapi nisyan di situ maknanya apa? At-tark, meninggalkan. Bisa dipahami? Nah, jadi an-nisyan di sini kalau dalam hadis ini namanya dhuhul aql, hilangnya ingatan. Itu manusia wajar, makhluk ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Wa makana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Ayo na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wa fihi bayanun, di dalamnya juga ada penjelasan, anal insana la yu'akhad ala ayyi amalin ya'maluhu, bahwasanya seseorang tidak dihukum atas suatu perbuatan yang dia lakukan illa, kecuali idza kana aliman, kalau dia itu berilmu, tahu hukumnya, amidan, sengaja, dzakiran, ingat, tahu hukumnya, sengaja ingat. Nah itu baru dihukum. Naam. Amma idza amilahu jahilan au nasiyan au amila amalan mukrahan, adapun kalau seandainya dia mengerjakan perbuatan tersebut karena bodoh atau karena lupa atau karena dipaksa, fa innahu la yu'akhad, maka sesungguhnya dia apa? Tidak dikasih hukuman. Ingat antum kisah waktu itu ada salah seorang sedang melakukan perjalanan safar, kemudian menaikkan perbekalannya di atas tunggangannya. Ada minumnya, makannya, intinya perbekalan. Ternyata apa? Ketika dia singgah, istirahat sebentar, tunggangannya lari. Panik gak kira-kira? Panik dia, pucat. Paham ya? Sedih dia. Paham ya? Kemudian tiba-tiba, nah barakallahu fikum, tidak lama kemudian kendaraan tadi itu yang dia kendarai, nah beserta barakallahu fikum makanannya, perbekalannya yang di atas tunggangan tadi itu, ternyata tiba-tiba tunggangnya datang lagi. Senang gak kira-kira? Senang. Tapi karena saking senangnya dia mengucapkan ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran, bayangkan. Kalau seandainya bukan karena keliru, niscaya dia kafir orangnya. Apa ucapan dia? Karena begitu senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Terbalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena sangat senang. Jadi kalau keliru enggak dihukumi ya. Nah, kekeliruan, lupa, keterpaksaan itu semuanya tidak dihukumi. Mahfum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat lagi faedah berikutnya. Dalilnya di antaranya ada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billah min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra." Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, nah barakallahu fikum, maka itu bahaya, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya masih tenang dan keimanan. Akan tapi yang kena hukuman adalah orang yang dadanya lapang dengan kekufuran, berarti bukan dipaksa. Paham ya? Keterpaksaan diampuni. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini yang kita baca tadi itu, bayanun, ada penjelasan, anna man ta'ammadal akla aw syurba min ghairi udrin nisyanin aw nahwi fa innahu yuftir. Ini penting sekali ya. Barang siapa yang sengaja makan atau minum tanpa udzur, tanpa alasan, mungkin karena lupa atau yang semisalnya alasannya, tapi dia tanpa alasan, maka dia batal puasanya. Paham ya? Batal puasanya. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum, berarti orang kalau malam hari sudah berbuka, matahari terbenam, itu apa aja yang diperbolehkan? Boleh makan, minum, berhubungan badan pun boleh. Tapi ingat, ketika sudah terbit fajar shadiq, itu semuanya haram. Paham ya?
Sudah habis batasannya, waktunya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya, mas'alatun hal yultahaq bihada al-mujabi' nasyan. Sekarang, kalau tadi kan lupa makan, lupa minum, apakah diikutkan hukumnya juga orang yang lupa berhubungan badan siang hari Ramadan? Lupa dia. Paham ya? Nah, dia berhubungannya karena lupa. Ini dibahas para ulama, ya kita sebutkan aja biar paham. Tapi langsung tak sebutkan intinya saja. Bagaimana ikut enggak? Kita lihat pendapat yang sahih. Dhahaba ba'du ahli ilm ila anna hadzal amra la yadkhuluhu nisyan. Ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Sebagian ahli ilm berpendapat bahwasanya perkara ini, berhubungan badan ini tidak masuk seperti orang yang lupa. Berarti batal puasanya. Paham ya? Tapi pendapat yang sahih was sahih, pendapat yang benar dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid waffaqahullah, was sahihu annahu yadkhuluhu ka ghairihi minal muftirat. Masyaallah, ini yang sahih. Yang sahih bahwasanya lupa di siang hari Ramadan dia berhubungan badan itu hukumnya sama persis seperti lupa makan dan minum. Seperti pembatal-pembatal yang lainnya. Jadi hukumnya sama ya, kalau lupa enggak batal. Naam. Faman waqa'a 'ala ahli nasiyan fala syai'a 'alaihi, lakin idza dzakara falyanzi' fil hal. Fa idza wasala ba'da tadhakkur fayajibu 'alaihi al-kaffarah. Ini penting ini. Barang siapa yang barakallahu fikum terjadi berhubungan badan di siang hari Ramadan, lupa, maka dia enggak dapat dosa. Lupa ya. Nah, tapi ketika ingat langsung saat itu berhenti. Enggak perlu ditafsirkan lagi. Paham ya? Nah, berhenti. Nah, kalau seandainya dia melanjutkan setelah ingat, wajib bayar kafarah. Kafarahnya berat. Puasa 2 bulan berturut-turut, bebaskan budak kalau mampu. Kalau enggak mampu, pilihannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Paham ya? Kafarahnya itu. Kita lihat penukilan sedikit kalam Imam Nawawi di sini. Dalam syarah Sahih Muslim, qala Nawawi wa ammal mujami' nasiyan fala yuftir wa la kaffarah alaihi. Hadza huwa as-sahih min madhhabina wa bihi qala jumhurul ulama. Nah, ini pendapat yang sahih. Artinya apa? Orang yang berhubungan badan karena lupa maka enggak batal, enggak perlu bayar kafarah. Inilah pendapat yang sahih dari madhab kami Syafi'iyah dan juga pendapat jumhur ulama. Itu kesimpulannya. Paham ya? Tapi begitu ingat langsung berhenti. Berikutnya, mas'alatun hukmu man ta'ammada al-akla wasyurb aw syurba aw al-jima' fi nahar Ramadan. Hal yalzamu imsak baqiyatul yaum? Na'am. Hukum sengaja makan, ini sengaja bukan lupa, sengaja. Sengaja makan, sengaja minum, sengaja berhubungan badan di siang hari Ramadan. Apakah wajib dia menahan sisa hari-harinya, sisa hari tersebut? Taruhlah dia jam 10 pagi, sengaja makan dia. Sengaja minum. Nah, berarti masih sisa kan waktunya? Setelah itu menahan lagi atau sudah batal itu dan berdosa? Nah, barakallahu fiikum, kita lihat. Naam fil hadits bayanun li madhhabi ahli ilm anna man ta'ammada al-fitra fa akala aw shariba aw ata ahlah fi nahr Ramadan annahu yajibu alaihi an yumsik baqiyatal yaum. Ini penting ini. Dalam hadis tadi ada penjelasan untuk pendapatnya ahli ilm bahwasanya barang siapa yang sengaja berbuka, makan atau minum atau mendatangi istrinya, maksudnya berhubungan badan di siang hari Ramadan, wajib bagi dia untuk menahan sisa harinya. Tapi dia berdosa enggak? Berdosa, itu bedanya itu, berdosa karena sengaja. Paham? Kalau yang kasus pertama tadi enggak berdosa dia karena dia lupa. Paham? Lupa. Kalau ini enggak lupa, sengaja. Paham ya? Kalaupun sengaja setelah itu ya tetap wajib menahan lagi, tapi dia berdosa. Nah, ini memang ada khilaf sih, ada silang pendapat, tapi ini yang dikuatkan di sini. Liqaulin Nabi SAW fi hadzal hadis fal yutimma shaumah, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW dalam hadis ini maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Wa huwa ma'sumun wa laysa lahu ajrun, tapi dia berdosa tidak dapat pahala. Dia berdosa dia, cuman menahan sisanya, sisa harinya menahan, cuman dia berdosa enggak dapat pahala, rugi. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Qauluhu, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innama at'amahu Allah wa saqah, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberi makan dia dan memberi minum dia. Maksudnya bagaimana? Ai anna hadan nisyan minnatun minallah.
bahwasannya lupa ini adalah karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih karunia, dia lupa sehingga dia makan dan minum. Coba bayangkan, itu karunia ternyata. Paham ya? Nah, wa makramatun alaih, dan bentuk pemuliaan untuk orang tersebut. Bayangkan, kalau orang ditakdirkan enggak lupa kan enggak boleh makan. Iya enggak? Enggak boleh minum. Ini lupa dia. Makan, minum, lupa dia. Itu ternyata apa? Minnatun minallah. Nah, wa makramatun alaih. Termasuk karunia dari Allah Ta'ala dan kemuliaan yang Allah telah berikan padanya. Tapi lupa ya, ingat-ingat. Nah, idza syariba wa akala wala haraj yalhaq ngamyul aw yalhaquhu. Artinya apa? Apabila dia minum dan makan, maka tidak ada dosa yang mengikuti dia karena lupa. Paham ya? Orang lupa itu kan bisa dikatakan apa? Sudah menjadi tabiat manusia. Enggak ada orang manusia itu sepandai apapun, sehebat apapun, jenius, serius, fokus pun lupa tetap ada. Paham ya? Karena disebutkan dalam ungkapan Arab, insanun summiya insanan li kasratin nisyanih. Jadi insan dinamakan insan itu karena banyak lupanya. Paham ya? Nah, naruh pena nyari muter-muter lupa dia naruhnya, ternyata ditaruh di sini. Telinga sini. Allahul musta'an. Namanya manusia. Manusia ya, tempatnya untuk lupa. Coba kalau seandainya enggak ada lupa. Banyak syariat yang ditinggalkan kalau enggak ada sifat lupa ini. Sujud sahwi, kenapa kok sujud sahwi? Lupa. Orang baca subhanallah mengingatkan imamnya, kenapa? Karena lupa. Coba kalau enggak ada yang lupa. Ada enggak lafaz subhanallah nanti? Enggak ada sujud sahwi juga. Paham ya? Sehingga dengan adanya sifat lupa tersebut ternyata ada amalan ibadah yang lainnya. Sehingga tidak boleh kita barakallahu fikum istilahnya apa? Untuk menghilangkan orang enggak boleh lupa, enggak bisa. Paham ya? Cuman mengkondisikan keadaannya, na'am, seperti itu. Paham ya? Rasulullah aja lupa. Suatu ketika beliau mengatakan innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau aku lupa ingatkan aku. Itu Rasulullah, bayangkan. Lupa juga. Nah. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, faedah man waqa'at minhu ihdal muftirat muta'ammidan faqad waqa'a alaihi arba' umur. Ini penting ini. Barang siapa yang telah terjatuh pada salah satu pembatal puasa tadi dengan sengaja ingatnya sengaja, berarti dia telah terjatuh pada 4 perkara. Sengaja membatalkan itu terjatuh pada 4 perkara. Apa itu? Wa ba'duha muttafaqun 'alaiha bainal ulama. Sebagiannya sudah sepakat para ulama. Al-awwal pertama, al-ism dosa, jelas dosa dia. Ini pertama ini. Jadi kalau dia menyengaja batalkan puasa di siang hari Ramadan, makan, minum atau semisalnya, pertama dapat dosa sudah. Paham? Dosa. Fa inna man aftara muta'ammidan fi nahar Ramadan li ghairi ma udhira faqad irtakaba kabiratan min kaba'irid dzunub wa 'azim barakallahu fikum wa 'azimal atham. Artinya apa? Karena sesungguhnya barang siapa yang berbuka dalam keadaan sengaja di siang hari Ramadan tanpa ada udzur yang diberikan kepadanya, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar dan dosa yang besar. Paham ya? Hati-hati ya. Jadi kalau enggak ada faktor yang mengharuskan untuk batal, jangan dibatalkan. Sabar. Orang puasa itu sabar. Kita lewati kemarin kan Ramadan kata ramdha, panas, membakar. Orang haus menahan, sabar itu. Paham ya? Nah, makanya orang puasa itu senang. Ada 2 kesenangan dari orang puasa. Lisaim farhatan. Orang ketika berpuasa itu ada 2 waktu yang dia itu senang. Kapan diantaranya? Pertama ketika buka. Farhatun 'inda fitrih. Ketika buka, ketika Idul Fitri, senang enggak mereka? Senang, itu pertama. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua, senang bahagia ketika berjumpa Rabbnya dalam kondisi dia barakallahu fikum berpuasa. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya bukan kesedihan. Wah, orang-orang kaum muslimin berpuasa sedih, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ibadah, rukun Islam. Berikutnya yang kedua, pertama dosa, yang kedua fasadus shaum, rusak puasanya. Sudah dosa, rusak lagi puasanya. Fa inna dzalikal yaum yabtul siyamuh. Maka pada hari tersebut batal puasanya. Sudah berdosa, tambah apa? Batal puasanya. Yang ketiga, wajaba alaihil imsak baqiyatul yaum. Tambah lagi, sudah berdosa, batal puasanya, sisa harinya suruh nahan. Enggak boleh melanjutkan makan lagi. Padahal sudah apa? Sudah dosa. Sudah dosa, batal puasanya, sisa harinya suruh nahan juga. Berat.
Wa hadzal qaulu jumhur min ahli ilm, termasuk pendapat mayoritas para ulama. Rabi' yang keempat, wujubul qada, wajib mengqada. Berarti kan berat, 3 poin ya. Berdosa, batal puasanya, menahan sisa harinya, mengqada lagi. 4 ini ya, 4 poin ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Tapi di sana ada pendapat yang lain, kita lihat sini. Oh, naam, wa huwa qaul jumhur, pendapat jumhur tadi wajib mengqada. Wa in kana qad dhahaba ba'dul ahli ilm ila annahu la qada 'ala al-muta'ammid, lakin alladhi yadhhar anhu 'ala al-qada. Walaupun ada juga sebagian ahli ilm, kalau orang itu sengaja batalkan itu enggak ada qada, dosa dia. Batal puasanya dosa, enggak perlu qada. Paham ya? Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah, tapi yang nampak dengan kebenaran bahwasanya dia wajib mengqada. Nah, seperti itu. Berikutnya sekarang penyebutan tentang jenis-jenis atau macam-macam yang bisa membatalkan puasa. Dzikru anwa'il muftirati lis-shaum. Menyebutkan macam-macam atau jenis-jenis yang bisa membatalkan puasa. Pertama al-akl, makan, jelas ini. Paham ya, makan ya. Nah, kalau misalkan taruhlah bukan makan. Contohnya orang pilek biasanya kan menghirup semacam apa ya? Itu apa? Inhaler yang semisalnya itu ya. Nah, itu batal enggak kira-kira? Hah? Enggak batal itu. Enggak batal. Orang punya penyakit asma, kadang-kala perlu apa? Semacam barakallahu fikum, sesuatu yang dihirup misalkan, hirup doang. Bukan cairan ya ini ya. Hirup, enggak batal puasanya. Paham ya? Nanti disebutkan juga oleh beliau di sini sesuatu yang tidak batalkan puasa, di antaranya itu tadi. Paham ya? Barakallahu. Intinya bukan makanan, bukan minuman. Paham ya? Bukan makanan, bukan minuman. Antum lagi santai-santai gini, kemudian antum menguap, masuklah lalat. Bukan 1, 3 lalat masuk. Batal enggak puasanya? Enggak batal, enggak sengaja dia. Kalau sengaja baru batal. Itu bedanya. Lalatnya ditelan tidak? Masuk, tertelan. Tapi kan enggak sengaja. Nah, itu enggak batal ya. Yang kedua, wasyurb, minum. Nah, minum batalkan puasa. Yang ketiga, al-jima' berhubungan badan. Yang keempat, inzalul mani muta'ammidan. Hati-hati ini, inzalul mani muta'ammidan, mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal puasanya juga. Walaupun ada khilaf, ada silang pendapat di antara para ulama, yang rajih tetap batal puasanya. Paham ya? Nah, ini enggak perlu ana syarah panjang lebar dan sudah paham. Paham ya? Jadi mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal puasanya. Ini 4 poin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada tambahan lagi. Tapi dijelaskan sini biar antum tambah jelas juga. Faman anzala maniyahu muta'ammidan, maka barang siapa yang mengeluarkan air maninya dengan sengaja, sawa'an bil 'adah sirriyah aw bighairi dzalik mimma yata'attahu an-nas, faqad afsada shaumah. Barang siapa yang mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan sebutan 'adah sirriyah, kalau bahasa Arabnya 'adah sirriyah itu, kalau bahasa Indonesia bebasnya itu onani. Paham ya? Nah, atau selain itu yang barakallahu fikum, intinya dia mengeluarkan air mani dengan sengaja, rusak puasanya sudah. Kata beliau seperti itu. Yang kelima, sudah 1, 2, 3, 4 tadi ya. Makan, minum, berhubungan badan, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kelima, wuqu'ul haid wan nifas minan nisa. Perempuan atau wanita yang tiba-tiba haid atau nifas, batal puasanya. Paham ya? Taruhlah usia kehamilannya 9 bulan. Dia masih puasa, awal mula masih kuat. Ternyata di saat itu dia melahirkan. Paham ya? Otomatis kan keluar darah nifas, batal puasanya. Paham ya? Awal mula dia ketika puasa Ramadan suci dia. Setelah sampai sepekan atau sebulan, barakallahu fikum, datanglah darah bulanan. Paham ya? Haid maksudnya. Batal puasanya. Itu yang maksudnya ya. Nah, yang keenam, riddah, murtad. Murtad, keluar dari agama Islam, batal puasanya. Jadi kalau ada orang kafir, orang kafir, kalau ngatakan kafir gitu aja, jangan bilang non muslim itu. Non muslim itu memang untuk istilah yang lembut dan halus, tapi kalau dalam dalil Al-Qur'an Sunnah semuanya lafadznya kafir. Paham ya? Langsung kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Paham ya? Seperti itu. Nah. Paham ya? Jadi kalau udah murtad, baik murtad tersebut, kalau murtad biasanya agama Islam dulu kan, kemudian pindah agama, maka batal puasanya. Orang kafir kok puasa? Sahur ikut sahur, buka ikut buka, sah enggak puasanya? Tidak sah, amalannya ditolak, enggak diterima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma mana'ahum an tuqbala
minhum nafaqatuhum, itu ayat-ayatnya, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, itu. Paham ya? Nah, wa ma mana'ahum, dan tidaklah yang menghalang-halangi mereka untuk apa? Naam, antuqbala min nafaqat atau antuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Paham ya? Tidaklah yang menghalang-halangi mereka untuk terima nafkah-nafkahnya, amalannya, melainkan sebabnya karena apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau selama masih kufur kepada Allah dan Rasulnya, walaupun amalannya luar biasa, puasa, ikut sahur, ikut buka, nggak terima sampai dia berislam. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Sekarang murtad ini apakah sebabnya harus langsung pindah agama atau dengan ucapan bisa? Dengan ucapan bisa membuat orang murtad juga. Hati-hati. Disebutkan sini, "Nam, faman irtadda an din Islam wa wasaim", maka barang siapa yang murtad dari agama Islam dalam kondisi dia berpuasa, imma bisabillah, contohnya itu mencaci maki Allah taala, bisa kafir dia. Atau bisabi rasulih, atau mencaci maki Rasulullah SAW, awal istihza biddin, atau mengolok-olok agama. Dia mengolok-olok agama Islam, mengejek, mengolok-olok agama Islam. Bisa apa? Keluar dari agama Islam nantinya. Auda'a ghairallahi fi ma la yaqdir alaih, atau dia menyeru, meminta pada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah taala. Au shadaqa kahinan, atau membenarkan dukun. Au arrafan, membenarkan tukang para peramal. Paham ya? Atau selain itu semuanya bisa membatalkan puasa. Paham ya? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan nama Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, mengejek? Jangan minta maaf lagi. Kalian sudah kafir yang semula kalian beriman. Bayangkan, divonis langsung. Padahal kisahnya waktu itu mereka cuma apa? Tanda. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma tanda, sendaguro. Langsung divonis oleh Allah Taala. Kenapa? Karena tandanya berlebihan gitu loh. Paham ya? Mengejek Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Paham ya? Para sahabat dan Rasulullah itu mereka tidaklah mementingkan kecuali perutnya katanya. Ngejek ngolok-olok. Paham ya? Langsung divonis, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah minta maaf lagi sudah. Kalian tuh kafir sudah. Yang sebelumnya kalian beriman. Bayangkan, awal mulanya itu apa? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bermain-main, sendagura, makanya hati-hati. Hatta walaupun bersendagura, main-main, jangan pernah mengejek-ejek atau mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya, atau apalagi ngolok-olok agama Islam. Hati-hati. Naam. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Dikit lagi. Mas'alatun. Oh, masih ada pembatalnya. Nomor 7, istimalul ibr al-mughdiyah, yaitu menggunakan suntikan yang pengganti makanan pokok. Bedakan suntikan vaksin yang biasa, cuma untuk vaksin biasa enggak masalah. Kan ada suntikan yang sebagai pengganti makanan pokok. Paham ya? Yang dia dengan yang dia disuntik itu nanti dia akan sehat, kuat, enggak terasa lapar. Paham ya? Nah, atau yang semisalnya seperti itu nanti bisa batalkan itu. Kalau suntik biar infus atau yang semisalnya masuk juga itu ya, itu bisa membatalkan puasa. Kita lihat sini. Naam, kal mughniyati wa muqawwiyatid dam. Seperti contohnya apa? Naam barakallahu fikum. Naam, sesuatu yang bisa apa? Membikin orang tersebut tambah kuat. Paham ya? Naam. Atau istilahnya suplemen atau yang semisalnya. Intinya dia itu kalau disuntik itu tambah kuat. Paham ya? Tambah kuat, tambah enggak terasa laparnya, enggak terasa hausnya atau yang semisalnya, itu bisa batalkan puasa. Li'annaha taqumu maqamal ghidha, karena kedudukannya seperti apa? Makanan pokok. Naam. Yang ke-8, al-ghasil al-kawi. Naam. Al-kalwi atau al-kilwi itu? Apa? Al-kilwi ya. Naam. Kilwi itu apa istilahnya? Apa itu istilahnya itu? Apa yang sini yang kila itu apa kila? Apa? Ginjal atau apa ya? Orang punya berapa ginjal? Nah itu maksudnya itu atau disebut dengan kata lain cuci darah atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, itu juga bisa membatalkan puasa juga. Kenapa? Li'annahu yastabdil bihidam, karena nanti darahnya diganti. Paham ya? Nah, wa yunaqih, dibersihkan darahnya, diganti darah. Ila dzalik yang dikenal di kalangan at-tibba, itu para dokter. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu ya.
Jadi, nah barakallahu fikum, nah ginjal ini fungsinya kan luar biasa. Orang kalau cuman punya satu ginjal hidup masih hidup, cuman kekuatannya lain sudah. Makanya ada orang yang punya hutang banyak, stres dia, akhirnya jual ginjal yang satu. Paham ya? Untuk apa? Untuk bayar hutang. Masih hidup dia, cuman kekuatannya enggak seperti apa? Ketika ginjalnya masih utuh. Paham ya? Seperti itu, na'am. Enggak perlu seperti itu keadaannya ya. Allahul musta'an. Itu sekedar selingan. Dikit lagi barakallahu fikum. Mas'alatun ma yurakhas li sha'im an yaf'alahu asna'a shaumih duna an yuftir bihi. Artinya apa? Apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa yang dia boleh untuk mengerjakannya, melakukannya di tengah-tengah puasanya tanpa membatalkannya. Apa aja yang diperbolehkan? Pertama, al-qublah wal mubasyarah. Ciuman. Mencium istrinya, mau ke masjid ciuman dulu misalkan, paham ya, mubasyarah, bercanda, bersendagurau dengan istrinya, itu enggak batalkan puasa. Paham ya? Yang batalkan itu berhubungan badan. Jadi ini dipahami baik-baik. Mungkin kalau orang enggak paham, wah batal puasanya, puasa enggak boleh ciuman, itu pendapat yang batil. Pendapat yang keliru itu ya. Nah, kita lihat pertama al-qublah wal mubasyarah. Ciuman, nah barakallahu fikum, dan bermain-main dengan istrinya diperbolehkan. Kalau bahasa vulgarnya bercumbu. Paham ya? Nah, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, al-ghusl, mandi. Antum mandi boleh walaupun puasa. Renang enggak masalah. Kalau zaman dahulu kan orang kalau renang takut kalau kentut dalam air. Katanya batal puasanya, itu pendapat batil. Paham ya? Pendapat yang enggak benar itu. Renang, mandi, antum berkali-kali mandi ke sungai, pagi juga mandi, siang mandi, sore mandi, enggak ada larangan. Enggak batal puasanya. Yang batal puasanya apa? Sambil menyelam minum air, itu batal puasanya. Paham ya? Dikondisikan, jangan sampai keliru ya. Jadi kalau cuma mandi enggak masalah, mandinya enggak masalah. Walaupun renang berkali-kali biar enggak panas, biar dingin enggak masalah, tapi yang dilarang tadi itu sambil menyelam minum air. Paham ya? Itu yang dilarang. Naam. Kemudian berikutnya al-madmadah wal istinsyaq. Berkumur-kumur dan istinsyaq. Apa istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu. Cuman bedanya kalau lagi puasa kita boleh istinsyaq tapi jangan terlalu mubalaghah, jangan terlalu berlebihan karena dikhawatirkan airnya tembus masuk ke dalam sampai kerongkongan gitu loh, khawatirnya. Maka Rasulullah mengatakan baligh fil istinsyaq ma lam takun sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kamu ketika istinsyaq, memasukkan air dalam hidung selama kamu tidak puasa. Berarti kalau puasa tetap boleh, cuman jangan berlebih-lebihan. Paham ya? Istinsyaq masukkan air dalam hidung, kalau mengeluarkan namanya apa? Istinthar. Paham ya? Istinsyaq masukkan, kalau mengeluarkan apa, Pak? Istinthar. Ayo, istinthar. Naam. Ayo, istinthar ya. Naam, itu istilah. Jadi madmadah, kumur-kumur, istinsyaq itu enggak membatalkan wudu. Hadisnya ini hadisnya Laqid bin Sabirah. Qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang wudu. Qala asbighil wudu. Sempurnakanlah wudu'mu, wa khallil bainal asabi', dan selah-selahnya di antara apa? Jari jemari, celah-celah. Begini selah-selah gini ya. Naam. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq selama kamu tidak puasa. Jadi kalau puasa tetap istinsyaq, cuman jangan terlalu dalam. Paham ya? Biasanya kalau awal belajar wudu itu kan istinsyaq enggak bisa dia. Karena setiap kali istinsyaq airnya langsung masuk ke dalam, pusing kepala, ya enggak? Itu di awal permulaan, tapi kalau terbiasa bisa. Jangan terlalu dalam. Langsung dimasukkan. Kalau terlalu dalam nanti bisa sampai sini. Dan pusing kepalanya biasanya. Ya kan? Tapi kalau cuman dengan perasaan aja. Nah, bisa insyaallah ya, itu dilatih karena istinsyaq termasuk rangkaian wudu. Paham ya? Naam. Yang keempat siwak, memakai siwak. Dikiaskan memakai apa? Nah, barakallahu fikum, pasta gigi atau istilahnya sikat gigi. Paham ya? Siwak boleh. Gosok gigi pakai pasta gigi, sikat gigi enggak ada larangan. Paham ya? Enggak membatalkan puasa. Enggak batalkan puasa. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, sebutkan dalam hadis yang dhaif seputar itu bahwasanya lafadznya adalah ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaq wa wasa'im ma la uhsi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau bersiwakan ketika itu beliau berpuasa, yang aku tidak bisa menghitungnya, maksudnya itu banyak bersiwak, tapi hadisnya lemah itu. Yang sahih yang atasnya dan itu bahwasanya
Nah, barakallahu fiikum, Rasulullah pernah mengatakan laula ana syaqqa 'alal mu'minin aw 'ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan, kepada kaum mukminin atau terhadap umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiwakan setiap kali salat. Tapi kan berat. Makanya siwakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Berikutnya yang diperbolehkan al-bukhur. Nah, al-bukhur. Bukhur itu semacam wangi-wangian yang dibakar. Paham ya? Kalau bahasa kita ya semacam kemenyan, tapi bukan menyan ya. Biasanya dibakar kemudian barakallahu fikum ketika di masjid itu biar wangi, paham ya? Dikelilingkan, kan keluar asapnya itu kan. Nah, antum ketika menghirup itu enggak masalah gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Paham soalnya itu ya? Kemudian keenam iddihan, memakai semacam iddihan itu dahan ya, semacam minyak. Mungkin kalau kulitnya kering dikasih dahan minyak. Dahan itu kalau antum tahu vaselin enggak, vaselin? Vaselin yang kayak salep itu ya. Nah, itu dahan namanya. Paham ya? Maka itu boleh, itu enggak batal puasanya. Enggak batal puasa ya. Nah, yang ketujuh alkohol. Alkohol itu adalah celak. Tahu celak antum, Pak? Tahu celak? Ayo itu. Paham ya? Pakai celak enggak batal puasanya. Paham ya? Nah, pakai celak enggak batal puasanya karena pakai celak kan di mata. Paham, enggak batal puasanya. Naam. Fa innahu la dalila yasbut ala anna al-kuhla minal muftirat, karena enggak ada dalil yang sabit, enggak ada dalil yang sahih bahwasannya memakai celak itu termasuk pembatal, enggak ada. Yang kedelapan, qutratul udhun, tetesan telinga. Telinga sakit, paham ya? Apa istilahnya obatnya yang zaman sekarang itu? Ada obatnya namanya itu? THM atau apa itu ya? Seperti itu, intinya tetes, obat tetes telinga. Itu enggak sampai batalkan puasa. Nah, karena enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu pembatal puasa. Paham ya? Bal inna majral udhun ghair majral hanjarah. Bahwasanya rongga atau jalur telinga itu bukan jalur kerongkongan. Paham ya? Wala yadurruhu ma wujida min at-ta'am al-mur. Tidak membahayakan. Paham ya? Tidak membahayakan di situ. Naam. Kemudian yang ke-10 bakhar. Naam ar-rabwi. Rabwi itu penyakit asma. Paham ya? Bakhah itu barakallahu fikum alat semprot itu penyakit asma. Itu kan bukan untuk mengenyangkan, bukan untuk minum juga, untuk biar nafasnya lega, itu aja. Itu boleh. Ayo. Naam. Kemudian yang diperbolehkan lagi adalah nomor 11 tadawwuk at-ta'am, merasakan makanan, nyicipi makanan boleh, tapi ingat, nyicipinya bukan ditelan. Kalau telan batal. Antum lagi masak apa barakallahu fikum, misalkan sop sapi misalkan, atau barakallahu fikum soto kuda misalkan, lagi masak gitu ternyata apa antum cicipin. Nyicipinnya telan, batal puasanya. Nyicipin hanya di ujung lidah. Kita kan punya panca indera kan? Panca indera, 5 indera, termasuk indera perasaan lidah untuk merasakan ujung lidahnya ya. Jadi kalau merasakan bukan di tengah lidah, tapi ujung aja. Itu cuma merasakan asin, udah cukup. Setelah itu dikeluarkan lagi. Jangan merasakan satu sendok. Kalau antum merasakan satu sendok antum telan, batal puasanya udah. Paham ya? Paham ya? Cara merasakannya paham ya? Hanya di ujung lidah saja. Paham ya? Biasanya kalau normal itu biasanya antum merasakan ujung lidah udah terasa. Misalkan taruhlah afan ya, misalkan mungkin terasa asin misalkan, terasa manis, ujung aja. Itu enggak ditelan lagi nanti. Kalau seandainya terlalu banyak itu buang, jangan ditelan. Telan batal puasanya. Jadi diperbolehkan ya, misalkan para ummahat, para akhwat misalkan ya, di dapur lagi masak untuk persiapan buka, boleh merasakan. Laki-laki pun boleh, tapi ingat, hanya merasakan di ujung lidah. Nah, kata beliau min ghairi an yudkhila syai'un ila batnih, tanpa barakallahu fikum dimasukkan sesuatu pada perutnya. Intinya cuma merasakan di ujungnya saja. Nah, paham itu ya? Ayo qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la ba'sa an yadhuqal khal wasyai' yuridu syira'ah. Enggak masalah, boleh merasakan semacam cuka atau sesuatu yang dia ingin membelinya. Maksudnya syahidnya ini boleh merasakan. Paham ya? Bikin dawet, es dawet, manis atau belum, rasakan pakai ujung lidah. Setelah itu jangan ditelan. Sudah selesai. Nah, kemudian yang berikutnya
idza kana fihi jurhun thumma sala minhu syai'un min ad-dam fa alqa bihi ila kharijih thumma nazala ila batnih syai'un min ad-dam biduni an yakuna lahu qasdun aw ta'ammudun fa innahu la yuftir. Penting ini. Yang ke-12 berikutnya, apabila dia punya luka kemudian mengalir darah. Paham ya? Dari luka mengalir darah. Paham ya? Nah, kemudian dia keluarkan keluar, tapi tiba-tiba apa? Ada yang turun ke perut. Ya, mungkin tertelan itu ya. Nah, darahnya tadi. Tanpa dia sengaja, tanpa keinginan dia enggak batal puasanya. Paham maksudnya? Taruhlah luka di sinilah jatuh, kemudian luka di hidung atau luka di mulut ya kan? Atau udah keluarkan ternyata ada yang masuk. Tertelan. Tapi bukan keinginan dia ya. Kalau keinginan dia batal. Paham ya? Jadi nanti ada kaidah namanya al-ibrah. Nah, barakallahu fikum bid-dukhula bil khuruj. Yang jadi patokan itu adalah masuk itu baru batal puasanya. Ada punya sesuatu yang keluar itu enggak batal. Muntah enggak batal. Mimisan enggak batal. Keluar semua itu kan. Tapi kalau antum masukkan, yang udah keluar itu masukkan batal. Paham belum? Antum muntah kok antum telan lagi. Bisa batal. Mimisan, darahnya malah antum masukkan, batal. Tapi kalau yang keluar ini enggak batal. Jadi pahami? Al-ibrah bid-dukhula bil khuruj. Yang jadi patokan barometer itu adalah masuknya itu bukan keluarnya. Bisa pahami ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan akan datang karena masih ada kaitan dengan pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan para ulama. Yang anak sebutan tadi itu yang disepakati, yang diperselisihkan para ulama akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.